Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang perdagangan dan politik. Yang mana perkenalkan, nama saya Delma Fajrita, MPM 2206110221. Mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang perdagangan dan politik. Yang pertama itu ada perdagangan pada masa Jawa kuno. Jadi prasasti tertua yang menyebutkan adanya perdagangan justru ditulis dalam bahasa Melayu kuno, yaitu prasasti Gondosuli II atau prasasti Puhawang 827 Masehi yang menyebutkan kata dan Puhawang atau nahkoda. Sedangkan yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno adalah prasasti Tulang Air yang berangka tahun 850 Masehi yang menyebut Marian in Prasada in Kabayagan atau Marhian dalam bangunan suci kelompok para Bayaga. 2 abad kemudian baru muncul kembali kata Puhawang bersamaan dengan kata Buyaga yang ditulis dalam prasasti Kamalagian dari tahun 1037 Masehi. Jadi ada beberapa istilah bagi pedagang yang terdapat dalam prasasti, yaitu ada abakul atau pedagang enceran. Jadi adegan mungkin semacam grosir, hiliran, yakni sebutan untuk pedagang yang hanya berjualan di hilir sungai-sungai besar, dan bayaga, yakni pedagang besar yang melakukan perdagangan antar pulau atau pedagang yang sudah bertaraf internasional. Dari istilah-istilah tersebut dapat dibayangkan adanya perdagangan lokal, regional, dan internasional. Kemudian perdagangan regional dan internasional itu mulai berkembang sejak masa pemerintahan Rakal Watukura Dyah Balitung yang telah berkembang sejak masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung yang telah mengembangkan kekuasaannya sampai ke Jawa Timur. Pada masa Majapahit, perdagangan sekitar perairan Nusantara telah dikuasai oleh para pedagang Jawa yang merupakan pedagang kaya raya pada waktu itu. Pedagang di Jawa ramai karena didukung oleh masyarakat yang menerima pedagang dari luar daerah dengan tangan terbuka. Kemudian ada setiap pedagang yang datang mendapat pelayanan yang baik dari masyarakat setempat dan diberi penginapan serta makan minum yang cukup. Mereka pun tidak dikenakan bea masuk atau keluar pelabuhan. Beberapa pelabuhan di pesisir utara Jawa merupakan pelabuhan tempat pengumpulan komoditas hasil bumi, khususnya rempah-rempah Maluku yang akan diperdagangkan atau ditukarkan dengan barang-barang lain kepada pedagang-pedagang asing di Malaka. Jadi dari bukti-bukti di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa Jawa kuno telah dikenal perdagangan lokal antar wilayah atau regional dan internasional. Jadi pedagang terdiri dari beberapa aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Yang pertama itu ada komoditas. Secara garis besar lokasi perdagangan dapat dibedakan menurut letak geografinya, yaitu daerah pantai dan daerah pendalaman. Perbedaan lokasi menimbulkan perbedaan jenis komoditasnya. Komoditas yang diperdagangkan di pantai terdiri dari 2 jenis, yaitu barang-barang hasil produksi setempat dan barang-barang impor yang dibawa oleh pedagang-pedagang asing. Produksi lokal yang diperjualbelikan di pendalaman itu kebanyakan berupa hasil produksi agraris, misalnya beras, sayuran, palawija, buah-buahan, dan barang-barang industri rumah tangga lainnya seperti gula, minyak kelapa. Sedangkan produksi dari daerah pantai adalah garam, terasi, dan jenis ikan laut lainnya. Jadi salah satu jenis hasil bumi yang menjadi bahan komoditas ialah padi dan beras, baik hasil sawah maupun ladang itu sejak masa Mataram kuno itu telah merupakan barang komoditas yang menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan. Kemudian ada hasil bumi lainnya yang menjadi komoditas adalah seperti buah-buahan. Selain itu juga diperdagangkannya hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itik, dan lain sebagainya.
Jadi komoditas lainnya yang mungkin dijual di pasar adalah bermacam-macam hasil laut dan sungai, seperti udang, kepiting. Selain itu juga dijual tentang produksi para perajin. Jadi yang kedua itu ada produksi. Jenis-jenis komoditas yang diperdagangkan dapat dibedakan oleh produksinya, yaitu produksi primer dan produksi sekunder. Jadi produksi primer adalah barang-barang yang dihasilkan oleh usaha manusia atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan alam seperti pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Sedangkan produksi sekunder itu adalah suatu barang yang dihasilkan oleh usaha industri yang berupa barang-barang konsumsi seperti makanan dan pakaian. Jadi pada masa Jawa kuno itu masyarakatnya telah mengenal berbagai jenis tanaman palem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu ada distribusi. Distribusi pada dasarnya ialah proses penyebaran atau penyaluran bahan baku dari tempat asalnya ke tempat pembuatan atau langsung ke tempat pemakaian, atau bisa dikatakan sebagai penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Jadi ada beberapa cara pendistribusian barang perdagangan yang diproduksi di pedalaman maupun di pesisir di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian yang keempat itu ada sarana dan prasarana. Jaringan jalan darat, sungai, dan laut memberikan kemungkinan adanya kontak antara satu kota dengan kota lainnya, antara pesisir dan daerah pendalaman, antara satu pulau dan pulau lain, dan antara negara satu dengan negara lainnya. Jadi untuk mencapai kemajuan dalam bidang perdagangan sangat diperlukan prasarana dan sarana yang efektif, baik prasarana berupa infrastruktur, keamanan, dan hukum yang melindungi para pedagang, maupun sarana berupa alat transportasi dan pasar. Penguasa pada masa Jawa kuno telah berusaha untuk membuat infrastruktur, yaitu jalan dan jembatan. Kemudian terakhir itu ada transaksi. Dalam transaksi dikenal dua jenis satuan ukur, yaitu satuan ukur nilai yang berbentuk mata uang dan satuan nilai untuk berat dan isi. Dari berita dinasti Song diketahui bahwa penduduk Jawa pada masyarakat masa ini memakai potongan-potongan emas dan perak yang dipakai sebagai mata uang. Sedangkan Cao Ju Kua menyebut mata uang yang dibuat dari campuran perak, tembaga, dan timah yang dipotong seperti dadu dan diberi cap. Mata uang ini dikenal sebagai mata uang Jawa atau sopokin. Jadi kemudian kita akan membahas tentang kerajaan Melayu, yang mana di sini ada nama dan lokasi kerajaan Melayu. Di dalam sejarah Indonesia itu, khususnya di daerah sebelah barat Pulau Jawa, Melayu adalah nama yang paling awal tampil dalam sejarah. Nama Melayu ini muncul pula dalam prasasti pada Coro, istilah dari potong, atau prasasti Darmasraya, istilah Hasan Jafar bertahun 1286 Masehi, yang ditulis pada Lapi Arca Amoghapasa. Jadi sumber yang dapat dipakai untuk menentukan ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu meliputi yang pertama itu ada tulisan insting yang berupa catatan harian dari kisah perjalanan dan kemudian disusun dan diterjemahkan oleh Takakusu. Yang kedua itu ada naskah negara Kertagana, dan yang ketiga itu ada prasasti Tajore. Kemudian sumber sekunder ini terdiri atas berbagai catatan perjalanan para musafir Cina pada masa yang sejaman dengan kerajaan Melayu. Kemudian hubungan Melayu dan Sriwijaya. Pada abad ke-7, kerajaan Melayu menjadi salah satu tujuan bagi para pedagang atau musafir yang melakukan pelayaran jarak jauh dari Kanton, khususnya atau Cina pada umumnya, ke arah barat terutama India. Boleh dikatakan lokasi kerajaan Melayu ini ada di tengah jalan antara Kanton dan India. Namun demikian, ada pula kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di Selat Malaka yang eksistensinya
ditunjukkan dengan artefak bertulis berupa prasasti-prasasti batu sebagian berangka tahun antara 682 sampai 686. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Malayapura. Jadi pada abad ke-9 itu nama Kerajaan Melayu muncul lagi dengan nama Malayapura dengan nama rajanya Suryanarayana yang bergelar Sri Maharaja. Yang pertama itu ada Adityawarman Raja Melayu. Jadi Adityawarman ini adalah pangeran dari Kerajaan Melayu yang belajar atau bermukim di Majapahit saat masih muda. Jati diri Adityawarman atau sedikitnya ini eksistensinya dapat ditelusuri dari prasasti dan kitab di bawah ini. Yang pertama itu ada prasasti Kapalo Bukit 1, yang kedua itu ada prasasti Amohapasa, yang ketiga ada prasasti Bukit Gombak 2, keempat ada prasasti Suroasul 1, kelima ada prasasti Kuborajo 1, keenam ada prasasti Bandar Bapahat, ketujuh ada prasasti Suroaso 2, kedelapan ada prasasti Lubuk Layang, kesembilan ada prasasti Pagaruyung 6, ke-10 ada prasasti Pagaruyung 4, ke-11 ada prasasti Pagaruyung 7, 12 ada prasasti Rambatan, dan terakhir ada kitab Pararaton. Kemudian ada peninggalan arkeologi masa Kerajaan Melayu, yang mana peninggalan arkeologi ini berwujud bangunan propan dan sakral, arca, serta prasasti dan artefak berupa alat upacara dan alat rumah tangga. Peninggalan budaya fisik dan Kerajaan Melayu tersebar luas di Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Sumatera Utara. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Panai, yang mana ada nama, lokasi, dan kondisi geografi. Nama Kerajaan Panai muncul pertama kali dalam sejarah setelah negeri ini disebut di dalam prasasti Tanjore Bertarik 1030 sampai 1031 yang dikeluarkan oleh Rajendra I dari Kerajaan Kolamandala yang berlokasi di Coromandel, India Selatan. Nama Panai ini disebut dalam kitab Nagara Kebagama Pupuh 12 bait 1 bersama dengan nama-nama negeri yang ada di dalam perlindungan Imperium Majapahit. Lokasi Kerajaan Panai dapat ditelusuri dari berbagai sumber antara lain dari prasasti Tanjore, kitab Nagara Kertagama, berita Cina, kondisi geografis, dan tinggalan arkeologis. Sumber-sumber sejarah Panai merujuk kepada berita Cina tentang nama Po Dua Musafir. Insting menyebutkan bahwa Po Dua berada di sebelah timur Maros, jadi masih di pedalaman Sumatera Utara bagian barat. Adapun perincian keterangan tentang prasasti tersebut ialah yang pertama ada prasasti Gunung Tua, prasasti Joreng Belagah, prasasti Porlak Dolok, prasasti Sito Payan, prasasti Aye Sengkilon, prasasti Tandihe, prasasti Lupo Tua, dan prasasti Sori Marapi. Kemudian ada pengaruh Tamil dan Kerajaan Kola di Sumatera dari abad 11 sampai abad 14. Dalam tatanan sosial politik di Sumatera Utara, khususnya mulai abad 11, ada pengaruh asing dari Tamil India Selatan. Hubungan Kerajaan Tamil dengan raja dari Sumatera termasuk Kedah berlangsung baik. Hubungan Tamil dengan raja-raja di Sumatera dalam kurun waktu abad 11 sampai 14 tidak seluruhnya berhubungan langsung dengan Panai. Kemudian ada Kerajaan Panai di antara Kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Pembahasan tentang Kerajaan Panai dan Kerajaan Melayu akan berkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya yang telah muncul sejak abad 7. Karena itu, paparan tentang Sriwijaya dan Melayu dapat ikut menegaskan keberadaan Kerajaan Panai. Kemudian
Ada juga kebudayaan Panai di antara kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Kebudayaan non-fisik seperti tingkah laku, aturan hukum, dan adat lainnya. Kebudayaannya Panai yang masih dapat ditelusuri ialah tinggalan berupa bangunan dan artefak seperti arca, lingga, yoni, sarkofag, dan stambiha atau tugu. Kemudian yang terakhir itu ada kerajaan Pagaruyung. Yang pertama itu ada letak geografis dan hasil buminya. Pagaruyung adalah ibu kota kerajaan Minangkabau. Ciri yang menonjol dari pulau ini dan yang jelas merupakan penghalang bagi kelancaran komunikasi adalah serangkaian pegunungan sejajar dengan pantai baratnya dan yang dikenal sebagai Bukit Barisan atau secara harfiah berarti barisan pegunungan. Kemudian ada kerajaan Pagaruyung dalam tradisi lokal. Setelah masa Aditya Warman berlalu, nama kerajaan Pagaruyung muncul dalam cerita rakyat yang dikenal sebagai pada masyarakat Minangkabau. Di dalam kitab yang ditulis Rusli Amran disebutkan bahwa Raja Minangkabau bernama Aditya Warman, keturunan raja-raja Pagaruyung menyebar ke berbagai daerah Pulau Perca atau Sumatera. Kemudian yang terakhir itu ada kehidupan masyarakat dan ekonomi Sunda kuno. Kerajaan Sunda merupakan negara agraris yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada hasil pertanian. Jadi pengerapan lahan pertanian ini pada masyarakat Sunda kuno itu dilakukan dengan cara berladang. Sehingga ladang atau huma itu memegang peranan penting dalam kehidupan mereka. Mata uang yang dipakai dalam tradisi adalah uang kepeng Cina. Untuk jalur perdagangannya, kerajaan Sunda memiliki sarana transportasi yang cukup penting. Baik, cuman ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.